Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulis Fitria. Aku dari kelas 12 RPL 4. Di sini aku akan mengerjakan penugasan matematika tentang transformasi. Halo teman-teman, sebelum berangkat sekolah, pasti kalian bercermin dulu kan? Tahukah kamu jika pada cermin berlaku peristiwa refleksi atau pemantulan? Jarak antara bayangan dan cermin pasti akan sama dengan jarakmu dan cermin. Tidak percaya? Cobalah untuk menjauh dari cermin. Pasti bayangan yang terlihat akan semakin kecil. Nah, di dalam matematika, peristiwa refleksi ini termasuk salah satu transformasi geometri. Lalu, apa yang dimaksud transformasi geometri? Daripada penasaran, yuk simak selengkapnya. Yang ke-1 yaitu transformasi. Transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Oleh karena berkaitan dengan garis dan titik, maka transformasi geometri ini bisa dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius maupun matrik. Contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kamu bercermin dan bayanganmu terlihat jelas pada cermin tersebut. Nah, di sini juga ada jenis-jenis transformasi. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Apa perbedaan keempat jenis transformasi tersebut? Berikut ini ulasannya. Yang ke-1 adalah translasi. Salah satu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah bergerak. Saat bergerak, pasti akan ada perubahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Begitu juga dengan translasi, yang mengakibatkan perubahan posisi suatu objek. Adapun contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang ke-1, perpindahan bidak-bidak catur di atas papan catur. Yang kedua, pergerakan seekor hewan untuk menangkan mangsa. Yang ketiga, pergerakan gambar-gambar animasi baik di film maupun game. Nah, di sini juga aku akan bahas contoh translasi. Contohnya adalah titik dan vektor translasi. Soalnya yaitu titik A 2,3 ditranslasikan oleh faktor 4-1, tentukan koordinat bayangan titik A. Nah, pembahasannya adalah translasi titik A X, Y oleh faktor AB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dengan rumus X aksen sama dengan X tambah A, Y aksen sama dengan Y tambah B. Dalam soal ini, A 2,3, A sama dengan 4, dan B sama dengan min 1. Maka X aksen sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6, dan Y aksen sama dengan 3 tambah min 1 sama dengan 2. Jadi, koordinat bayangan titik A adalah A aksen 6,2. Itu adalah contoh soal transformasi dari pergeseran translasi. Yang kedua yaitu refleksi. Dalam matematika, refleksi adalah suatu transformasi geometri yang menghasilkan bayangan objek yang merupakan cerminan dari objek asli terhadap suatu garis, bidang, atau titik. Ketika suatu objek direfleksikan, setiap titik pada objek asli dipantulkan melalui suatu garis, bidang, atau titik yang disebut sumbu refleksi. Sumbu refleksi ini bertindak sebagai cermin imajiner yang memantulkan titik-titik objek. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, yang ketiga adalah rotasi. Rotasi adalah perpindahan suatu titik pada bidang geometri dengan cara memutar sejauh sudut A terhadap titik tertentu. Perputaran titik-titik tersebut bisa searah dengan putaran jarum jam dan bisa berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Itulah mengapa pada rotasi berlaku perjanjian tanda sudut. Sudut rotasi akan bertanda negatif jika arah putaran titiknya searah dengan putaran jarum jam. Sebaliknya, sudut rotasi akan bertanda positif jika arah putaran titiknya berlawanan dengan putaran jarum jam. Di sini juga ada faktor-faktor dalam rotasi. Ada apa aja sih faktor-faktor dalam rotasi tersebut? Yuk kita bahas. Yang ke-1, titik pusat rotasi.
Titik pusat rotasi adalah suatu titik yang menjadi acuan pergerakan putaran dari titik awal ke titik akhir. Titik pusat rotasi dibagi menjadi dua, yaitu titik 0,0 dan titik A, B. Yang kedua, dan di sini juga ada contoh rotasi. Soalnya yaitu tentukan koordinat bayangan titik A kurung muka 2,3 setelah dirotasi sejauh 90 Celcius berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,00. Nah, pembahasannya adalah rotasi 90 Celcius berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0 menggunakan rumus X aksen, Y aksen sama dengan Y, X, di mana X, Y adalah koordinat titik asal dan X aksen, Y aksen adalah koordinat bayangan. Step yang ke-1, substitusi koordinat. Substitusikan koordinat titik A 2,3 ke dalam rumus X aksen sama dengan min Y sama dengan min 3. Y aksen sama dengan X sama dengan 2. Step yang kedua, koordinat bayangan. Jadi, koordinat bayangan titik A 2,3 setelah dirotasi 90 Celcius berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 adalah A aksen min 3,2. Jadi hasilnya adalah A aksen min 3,2. Dan sepertinya itu yang contoh dari rotasi, yaitu dari rotasi titik. Besar sudut rotasi. Pada translasi, besar sudut rotasi ini bisa dianalogikan sebagai jumlah pergerakan suatu bangun atau titik. Besar kecilnya perputaran suatu bangun atau titik dipengaruhi oleh besar sudut rotasinya. Yang ketiga, arah rotasi. Arah rotasi menunjukkan arah putaran titik atau bangun. Arah rotasi berpengaruh pada tanda sudut rotasinya. Nah, yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu objek geometri tanpa mengubah bentuk aslinya. Suatu dilatasi yang dapat menghasilkan bayangan lebih besar dinamakan perbesaran, dan jika bayangan yang dihasilkan lebih kecil maka disebut pengecilan. Nah, apa sih itu contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas. Yang ke-1 adalah miniatur. Contoh dilatasi pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah miniatur. Pembuatan berbagai contoh miniatur seperti miniatur mobil, miniatur Monas, dan lain sebagainya dibuat dengan memperkecil objek asli dan faktor skala tertentu. Yang kedua adalah mikroskop. Contoh selanjutnya terhadap pada cara kerja mikroskop. Cara kerja mikroskop yaitu memperbesar objek yang sangat kecil atau mikropis dengan faktor dilatasi atau pembesaran hingga ribuan kali. Yang ketiga, denah atau peta. Denah atau peta pada aslinya terbentang dengan ukuran yang sangat luas. Namun, dengan dilatasi pembuatan denah atau peta dapat dilakukan dengan faktor skala tertentu. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.